Selamat malam, selamat jumpa lagi dengan saya. Saya ingin banyak berbicara di dalam dunia ini. Banyak kita ingin berbicara tentang uh, liku-liku kehidupan ini. Saya ingin mengangkat topik tentang ketidaksukaan kita dalam melihat situasi-situasi yang terjadi di masyarakat kita yang kita alami. Tapi saya salam dulu kepada mereka yang saat ini yang dalam keadaan sakit bisa minum obat untuk kesembuhan. Dan bagi mereka yang duduk-duduk saja yang masih termenung memikirkan tentang apa yang sedang terjadi sekarang ini, bila hal itu terjadi, dan saya menyapa juga bagi mereka yang sendiri mungkin lagi tidak punya tujuan apa-apa untuk mendengarkan cerita saya ini, karena cerita saya ini seringkali mengambil judul tentang kehidupan yang dialami setiap hari, atau judul saya untuk membantu orang untuk kalau ingin punya tujuan hidup harus punya tekad dan semangat perjuangan untuk mencapai hidup di dunia ini. Tetapi ada hidup yang baik, ada hidup yang tidak baik. Kita tinggal memilih hidup yang baik atau tidak baik. Yang satu hal yang paling membuat saya di bangsa kami, bangsa Indonesia, ada banyak berita-berita yang membuat kita sering tidak enak untuk mendengarnya. Sebenarnya saya tidak mau untuk sentil tentang terjadi dengan situasi bangsa kami, cuman saran saya adalah lebih baik kita berkehidupan sesuai dengan aturan-aturan hidup, baik sebagai pemerintah dan wakil-wakil rakyat ataupun pemuka-pemuka, pejabat-pejabat tinggi baik dalam beragama. Karena kita punya tujuan untuk bangsa kami, Indonesia. Bagaimana kita punya bangsa ini harus maju, bangsa ini bisa berputar ekonominya, tapi dalam satu prinsip bahwa bangsa kita, negara kita ini harus betul-betul mempunyai suatu aturan, suatu prinsip, suatu ketetapan untuk berbuat maju, harus melangkah lebih lagi untuk mendatangkan sejahtera buat masyarakat. Kenapa saya katakan ini? Karena saya melihat ya, apalagi sekarang dalam tahun 2023 sebentar lagi akan ada pilpres. Marilah kita hidup sebagai masyarakat yang mengerti aturan mainnya. Kita mengerti tentang kita hidup bermasyarakat dengan tidak keluar dari kehidupan, baik sebagai beretika moralitas, beretika beragama, beretika berpolitik, beretika di dalam menyampaikan wawasan, gagasan, ide sebagai calon pemimpin. Punya etika itu sangat akan mempengaruhi masyarakat kita, karena kalau kita mengerti tentang aturan-aturan untuk kita mencapai tujuan kita harus punya gaya hidup, style hidup untuk masuk dalam aturan-aturan yang sudah diundang-undangkan untuk kita hidup sesuai ketetapan undang-undang yang ada.
jangan kita hidup dalam suatu bangsa negara ini tidak beretika, dan itu sangat akan meracuni isi daripada kehidupan bermasyarakat pada suatu bangsa. Saya ingin buat sebut saja masyarakat di Indonesia untuk punya moralitas yang baik, untuk menunjukkan sikap bangsa kita dalam menuju pencapaian, dalam menuju perkembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, perubahan dalam bidang sektor untuk kemajuan. Jadi kita harus punya satu aturan, satu pengenalan bahwa kita punya etika dalam berkehidupan, berbangsa dan bertanah air. Karena apabila terjadi kecurangan, terjadi hal-hal yang tidak baik, akan mempengaruhi, akan menjadi noda dalam suatu bangsa, akan terjadi kontroversial dalam bernegara. Sayang sekali kalau negara kita sebentar sudah berada di dalam ambang pintu yang hancur, nanti negara-negara lain akan mengambil kita yang di dalamnya punya kekayaan alam, punya potensi kekayaan alam, punya orang-orang yang terbaik, dan kita tidak membawa negara kita kepada hal yang positif, hal yang benar. Saya rasa jangan terganggu dengan kehidupan yang sebagai pribadi yang ingin supaya ini terkotak-kotak, jadi terpilah-pilah, seakan-akan bangsa kita ini tidak mempunyai potensi yang dahsyat, yang bagus, yang kuat untuk bertumbuh dalam hal kemajuan ekonomi, kemajuan pertumbuhan bangsa kita. Karena bangsa kita dikenal dengan hasil alam, hasil yang kaya akan hasil alam. Jadi saya ingin menyoroti kita, khususnya kita masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, harus menyikapi ke depan ini, karena melihat dari situasi yang ada tentang cawapres yang ada, marilah kita lakukan cara berpolitik yang baik, yang disetujui oleh masyarakat, yang menyenangkan hati masyarakat, yang menyenangkan hati Tuhan. Karena setiap bangsa dan negara punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Juga Tuhan tidak mau kita hidup sebagai bangsa negara hancur-hancuran dengan ajaran-ajaran yang menguasai untuk melakukan hal yang tidak menyenangkan. Saya minta maaf, saya sudah bicara karena saya lihat suhu politik ini yang akan mempengaruhi kita, bukan karena tujuan untuk pertumbuhan, untuk maju buat bangsa, tapi akan sepertinya bergejolak apapun masalahnya. Sebenarnya bangsa kita dalam badai yang diterpa oleh hal-hal yang membuat kita bernegara ini seakan-akan akan hancur kalau kita tidak tahu mengangkat pribadi kita di dalam Undang-Undang Dasar sebagai patokan prinsip-prinsip untuk mengembangkan bangsa negara. Saya ingin untuk setiap kita warga negara Indonesia ini, dalam video ini, semua kita bangsa doa dari utara, timur, selatan, dari Sabang sampai Merauke, kita melihat sudut-sudut yang ada di sisi-sisi bangsa kita. Kita harus punya toleransi yang bagus, politik yang bagus. Kita mesti ada kemajuan perihal kemanusiaan, itu harus kita pegang, kita junjung tinggi. Karena apabila kita menjunjung tinggi harkat dan martabat kita di hadapan Tuhan, Tuhan akan lindungi kita, Tuhan akan memberikan apa yang kita rindukan, agar bangsa kita bisa mencapai masyarakat adil dan makmur.
siapa saja dia yang terlibat di dalam urusan bangsa negara ini, berdoa dan lakukan yang terbaik buat bangsa ini. Sayang kalau bangsa ini apabila terjadi hal-hal yang tidak baik, apakah tidak ada invasi dari negara lain, kita akan kelangkau seperti yang terjadi Ukraina dan Rusia. Kita punya politik, tapi usahakan politik itu membangun bangsa dan negara, supaya bangsa dan negara bisa hidup sehat di hadapan Tuhan, bertumbuh sesuai dengan keadilan sosial, sesuai dengan perikemanusiaan. Dan titik-titik ini sangat menguntungkan sekali apabila kita melakukannya sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturannya ada. Saya punya pikiran dalam perasaan dalam tahun yang akan kita lewati ini, memasuki tahun Cawapres, haruslah kita punya pikiran yang jernih, yang sehat, kaidah-kaidah yang sehat, prinsip kehidupan yang fundamental baik, supaya kita bisa hidup sesuai dengan aturannya, dan kita akan sama-sama membawa bangsa kita menuju masyarakat adil dan makmur. Inilah cerita saya. Saya ingin setiap video saya ingin bercerita. Saya ingin bercerita tentang masalah-masalah hidup, supaya kita yang tidak tahu untuk hidup bagaimana caranya, kita harus terbuka dan harus maju dengan cara tujuan kita, dengan kerinduan kita, agar kita bisa berubah, kita bisa hidup dalam negara ini, supaya hidup dalam negara ini kita bisa menuai masa depan yang baik dan penuh harapan. Ya, dengan sedikitnya saran saya bahwa marilah kita sama-sama hidup melihat ke depan ini bangsa negara kita, biar hidup dengan damai dan tenteram di hadapan Tuhan. Saran juga, komentar juga kepada saya siap mendengarnya. Anda like jika Anda suka, dan kita akan berbagi cerita terus sepanjang hidup ini sampai kita mungkin umur tua. Kita berbagi cerita tentang perkehidupan bermasyarakat di bangsa negara kita. Mungkin juga bangsa-bangsa lain akan jadi contoh buat kita, untuk kita pelajari, untuk kita lihat, untuk kita mengambil pelajaran. Ada yang suka dukanya, ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, nanti kita lagi bicara lagi di hari-hari yang ke depan, nanti melihat perubahan-perubahan yang terjadi buat bangsa kita, keuntungan-keuntungan terjadi buat bangsa kita. Jadi itulah kehidupan kita. Kita ingin bangsa negara kita bisa mengalami ketentraman, adil dan sejahtera. Tuhan selalu memberkati bangsa kita dan setia kita di mana saja kita berada. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan lagi nanti di video-video yang lain dan akan datang. Ya, sampai jumpa. Saya